Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita masih bisa hidup sehat hingga sampai saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Givana Stilsa dari kelas 11 F5 menyampaikan ceramah singkat dengan judul Menjaga Hati di Zaman Modern. Saudaraku sekalian, zaman sekarang adalah zaman yang serba cepat, di mana semua hal bisa diakses dengan ujung jari, seperti berita, hiburan, bahkan hal-hal yang bisa menggoda iman. Di tengah kemudahan itu, justru ada tantangan besar bagi kita, yakni bagaimana kita menjaga hati agar tetap bersih, tulus, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sederhana tapi dalam maknanya. Hati adalah pusat dari segala tindakan kita. Ketika hati kita jernih, maka ucapan, perilaku, keputusan kita pun akan baik. Namun, ketika hati kita sudah kotor, dipenuhi iri, dengki, sombong, atau cinta dunia terlalu berlebihan, maka hidup akan terasa gelisah, serta bahkan amal ibadah pun akan terasa kehilangan makna. Hadirin yang saya muliakan, menjaga hati bukanlah perkara mudah. Di zaman modern saat ini, godaan bisa datang bukan hanya dari lingkungan sekitar, namun juga bisa dari layar ponsel kita sendiri. Dulu, untuk berbuat dosa, seseorang harus melangkah ke suatu tempat. Sekarang, cukup dengan scroll jempol di layar, dosa bisa datang tanpa kita sadari. Maka dari itu, menjaga hati hari ini artinya menjaga diri dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita pikirkan. Jangan biarkan hati kita terbiasa dengan hal-hal haram atau hal maksiat, walau sekadar lewat pandangan. Karena sesuatu yang sering dilihat lama-lama akan dianggap biasa. Dan jika sudah terbiasa, maka hati pun akan mati rasa terhadap dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 hingga 10 yang berbunyi, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tugas utama manusia bukan hanya mencari dunia, tapi juga membersihkan hati agar jiwa tetap tenang. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa cara agar menjaga hati di zaman modern ini. Yang pertama, yaitu memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir bukan hanya sekadar melafalkan kalimat subhanallah atau astagfirullah, tetapi juga kesadaran untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Jadi, setiap kali kita tergoda atau melakukan dosa kecil, kita bisa mengucapkan istighfar yang mana bisa menjadi rem yang menghentikan kita sebelum terlanjur jauh. Yang kedua adalah pilih teman yang baik. Teman itu cerminan diri. Jika kita sering bersama dengan orang yang sering bergosip, maka lambat laun kita juga akan ikut bergosip. Namun, jika kita bergaul dengan orang yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang dan kita juga akan lebih sering dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga yaitu menjaga pandangan dan waktu. Jangan habiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati yang sibuk dengan urusan dunia, maka hati kita akan lelah. Sementara hati yang sibuk dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak waktu dalam sehari yang kita gunakan untuk menenangkan hati. Berapa kali dalam seminggu kita membaca Al-Quran, bukan hanya karena tugas, tetapi karena ingin dekat dengan Allah. Seringkali kita mencari kesenangan atau kebahagiaan di tempat yang salah, seperti dari likes, dari followers, dan dari dunia maya. Padahal, ketenangan sejati justru datang dari hati yang bersih dan hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Hadirin yang dirahmati Allah, menjaga hati memang butuh perjuangan, tetapi bukankah setiap perjuangan yang dilakukan karena Allah akan dinilai ibadah? Mulailah dari hal-hal kecil, seperti jangan iri terhadap rezeki orang, jangan dendam pada masa lalu, dan jangan sombong dengan apa yang kita punya.
Karena hati yang bersih tidak diukur dari seberapa banyak ilmu atau kekayaan yang kita miliki, namun dari seberapa besar kemampuan kita untuk bersyukur dan memaafkan. Mari bersama-sama kita menjaga hati kita agar tetap bersih, agar di setiap langkah, ucapan dan pikiran kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita menjaga hati kita agar tetap bersih, agar setiap langkah dan ucapan serta pikiran kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an yakni sebagai qalbun salim, yaitu hati yang bersih yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Baiklah, sekian ceramah singkat saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.